partisipasi politik. Kita bangga mendengarkan paparan ketum dan juga dari Pak Agung. Ternyata partisipasi politik, kalau kita lihat dari hasil penelitian indeks demokrasi di Bali kan masih 70, sudah baik ya. Mestinya harus 8 partisipasi. Tadi disinggung yang pembunuhan itu kadang-kadang nggak tahu pemilu kapan. Bahkan terus terang aja zaman dari zaman kita tanya, Pak, mana udah baru, mana udah lama, dia nggak tahu. Gitu. Nah inilah kita harapkan peran partai politik sebetulnya mendorong terutama kampus ya. Dalam dunia pendidikan ini penting sekali mendorong ya. Karena terus terang aja saya sendiri pernah menjadi pelaku ya. Istilahnya pelaku ya di Buleleng gitu ya. Pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati gitu ya. Di Buleleng ya. Dan ketua Des Pilkada itu ya. Des Pilkada itu mendidatangani daripada kandidat itu berat ya. Apalagi ada 4 kandidat ya. Sekarang kan rata-rata 2. Untuk kabupaten dulu kan ada 4, 3. Termasuk kemarin kita juga paparan dan Jawa Timur 3 ya. Nah jadi istrinya Pak Abitra dulu. Nah juga yang didukung dari PKB, terus Bu Risma yang marah-marah bener itu ya. Bu Kofifa yang kelihatan alim ulama kan. Mana-mana juga. Nah ini persaingannya menarik. Juga kemarin juga kita lihat dari paparan debat Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah juga Pak Andika dengan lawannya Pak Yudi ya. Dengan mantan Polda dan lawan KS tadi ya. Apalagi Jawa Barat. Nah yang 4 kandidat juga. Kita ikuti tiap malam ya setiap ada debat gitu. Termasuk yang Kalimantan Utara. Menarik juga kalau mau diikuti. Nah belum lagi kejadian yang terjadi di Medan. Itu sampai setelah debat ada penyiraman atau pelemparan air kan. Itu sangat mengerikan kan. Nah di Bali khususnya setelah kita lihat dari Trust Asian Research, memang daerah rawan itu memang bagian utara sebetulnya. Bali Utara Buleleng itu. Dulu ada tokoh-tokoh Buleleng namanya Pokar, Koyan, Kajar, Ramai. Ketika kalah pasti harus dihancurkan yang menangi. Tidak main-main dengan api. Nah ini teorinya Pak Andreas, teorinya Sun Tzu ya, dengan Clausewitz ya. Ketika kalah dia berperang ya, dengan kekuatan kekerasan. Makanya kita berharap kepada KPU, Bawaslu, benar-benar pendekatannya adalah pendekatan prosperity, kesejahteraan, tidak security, kekuasaan itu menekannya. Karena kalau isu-isu kekerasan dipakai, security keamanan, otoriter, diktator, udah itu ada intimidasi ke desa-desa, ini akan terjadi konflik. Dengan demikian makanya peran partai politik berikutnya dilanjutkan materinya. Nah kalau kita lihat ini kami bawa buku pegangan pengantar ilmu politik yang ketika kuliah di UI ya, dan di UGM dasar-dasar ilmu politiknya itu Miriam Budiarjo kan, Miriam Budiarjo ya. Ini jadi buku putih ya. Lalu Bapak kadang-kadang harus bawa ini ya. Miriam Budiarjo keliling gitu ya. Jadi yang cerita dari demokrasi pemilu sampai pemilunya di negara liberal kapitalis di Amerika, bagaimana kejadiannya dengan negara komunis itu bagaimana tentang pemerintahannya ya. Nah ini yang menarik. Berikutnya beberapa definisi kita lewati. Tadi menarik juga partisipasi politik secara sosiologis. Nah ini kembali pada Pak Bunia juga ngajar sosiologi Pak Dedi. Ada 4 kan. Pertama sosialisasi harus kuat. KPU kita sudah sosialisasi bagus ya. Keliling ya, agak tenang suasananya. Kedua, rekrutmen kader-kader pemimpin terutama di partai politik harus bagus ya. Sudah itu menumbuhkan partisipasi. Menumbuhkan partisipasi ini. Kalau apatis misalnya masyarakat, nah ini berbahaya di Bali tadi. Terserah siapapun naik, silakan. Apakah pakainya poster dengan diri atau pakainya digajah dengan pas tua usurannya. Ini kan kenceng sekali. Tapi kan lebih apatis, 50% tak memilih berbahaya. Begitu juga di kabupaten-kabupaten kan pasangannya. Nah ini tentu quality of leadership dibutuhkan. Melihat pemimpin yang punya kualitas kepemimpinan yang bagus. Siapa yang punya integritas, siapa punya disiplin. Nah, tidak ada kasus, nah itu harus
mahasiswa yang meneliti dan mengamati. Yang terakhir adalah komunikasi politik. Komunikasi politik kalau udah bagus, tidak ada dialog, ini menimbulkan konflik. Barangkali itulah konsep sosiologis dalam ilmu politik. Pak Herawan kan ujiannya jadi 4 ini ya: sosialisasi, rekrutmen, partisipasi, komunikasi. Ibarat telur ya, kulit telurnya itu ibarat tadi sosialisasi, putihnya telur itu ibarat rekrutmen, kuningnya telur itu ibarat partisipasi. Dalamnya telur apa? Hitamnya komunikasi. Ya. Bapak-bapak dosen, sivitas akademika, ya, teman-teman bapak juga semua.